Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eus Kusmiati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pakuan, Bogor, dengan NPM 0392222359 kelas GK1. Saat ini saya mengajar di SDN Pasir Talaga 3, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 6 dengan tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3. Untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan, gerak. Di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Tegak, gerak. Menantikan Maju, jalan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat semua. Ya. Sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Alfa, pimpin doa teman-temannya. Ya, mulai. Ya, terima kasih Alfa sudah memimpin doa teman-temannya. Ya. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, semuanya dalam keadaan baik ya. Coba lihat teman kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Ariandi. Siapa lagi yang nggak masuk? Nur Aini ya. Kenapa tidak masuk? Sakit. Kita doakan bersama-sama supaya Ariandi dan Nur Aini cepat sembuh kembali ya. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Siapa yang memimpin teman-temannya? Ya, Salwa boleh maju ke depan untuk memimpin teman-temannya ya. Semuanya berdiri di depan kursinya masing-masing. Ayo semangat untuk menyanyikan lagu wajib nasional.
menyerang, majulah, majulah, majulah. Ya, terima kasih Salwa. Semuanya boleh duduk kembali ya. Duduk rapi di tempatnya masing-masing. Apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, Evan? Pertama, belajar tentang pemakaian magnet, bentuk magnet, dan jenis magnet. Yang kedua, tentang memulai pendaftaran lomba. Yang ketiga, tentang Iya, betul. Kemarin kita belajar tentang pengertian magnet, tentang bentuk magnet, ya. Terus tentang reklame, tentang formulir pendaftaran, cerdas, cermat, ya. Nah, sekarang belajar tentang tema 5, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3, ya. Nah, untuk ini supaya kalian lebih tahu apa yang akan kita lakukan hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, siswa dapat menguraikan sifat-sifat magnet dengan tepat. Jadi jika kemarin belajar tentang pengertian, sekarang belajar tentang sifat-sifat. Ya, kemarin bentuk juga belajar bentuk magnet. Yang kedua, melalui percobaan, siswa dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Nanti kalian melakukan percobaan. Yang ketiga, melalui slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis komponen formulir pendaftaran dengan cermat. Yang keempat, melalui slide PowerPoint, siswa dapat melengkapi formulir pendaftaran sesuai petunjuk pengisiannya dengan benar, ya. Sekarang Ibu punya ini salah satu contoh cenderamata, ya. Ada yang tahu ini apa? Apa ini coba? Ya, tempelan kulkas. Ini salah satu contoh cenderamata ASEAN, ya. Tapi ini Ibu hanya contoh saja, ya. Jika kalian beli langsung, contoh cenderamatanya itu bisa berbentuk ini, misalnya Singapura. Itunya pakai patung apa? Merlion, ya, dan lain-lain sesuai simbol negaranya masing-masing, ya. Ini apa tadi? Tempelan kulkas, ya. Tempelan kulkas ini kenapa bisa menempel di kulkas? Ya, Ajri. karena mengandung magnet. Ya, karena tempelan kulkas ini mengandung magnet. Betul, Ajri. Dan kulkas juga termasuk benda magnetis. Selain di kulkas, ya, tempelan kulkas ini juga bisa menempel di benda lain seperti penggaris besi, ya, gagang pintu, dan lain-lain yang termasuk benda magnetis. Coba, ada yang mau mencoba menempelkan di penggaris besi? Ya, Pira maju ke depan. Nah, coba untuk membuktikan bahwa tempelan kulkas ini bisa menempel di benda magnetis, contohnya penggaris besi. Ya, satu lagi Pira. Ya, makasih Pira. Ini ya contohnya. Ya, bisa menempel di benda magnetis, ya. Ini penggaris besi, tempelan kulkas bisa menempel. Nah, kalian tahu tidak kalau misalnya magnet itu memiliki sifat-sifat kemagnetan, ya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, Ibu punya videonya. Nih, simak ya video sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu north atau utara dan south atau selatan. Magnet mampu menarik benda-benda di sekitarnya karena memiliki sifat kemagnetan. Coba perhatikan, apabila dua kutub senama magnet didekatkan, apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Yuk kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda
benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetis. Ya, tadi kalian sudah melihat, ya sudah menyimak video tentang sifat-sifat magnet. Ya, sudah paham belum? Coba Ibu mau bertanya, apa saja sifat-sifat magnet? Ya, Tio. Magnet dapat menarik benda. Medan magnet membentuk gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub. Ya, yang pertama sifat magnet. Magnet dapat menarik benda. Tapi tidak semua benda ya, hanya benda-benda yang terbuat dari logam atau besi ya. Kalau plastik bisa ditarik tidak? Kalau misalnya kertas? Tidak ya. Peniti bisa ditarik tidak? Bisa. Yang kedua, apa tadi Tio yang kedua? Medan magnet membentuk gaya magnet. Ya, medan magnet membentuk gaya magnet. Nah, ternyata magnet juga memiliki wilayah ya. Misalnya memiliki medan magnet. Yang ada di sekeliling magnet juga bisa tertarik oleh magnet ya ini. Yang ketiga memiliki dua kutub. Kutubnya apa? Ya, kutub utara dan kutub selatan. Nih, misalnya kutub utara warna apa ya? Coba lihat magnetnya. Ya, warna merah N. Kutub selatan warna biru ya. S atau South. Nah, ini ada tiga, baru tiga. Apalagi sifat-sifat magnet? Ada yang tahu? Ya, Arif? Magnet memiliki gaya tarikan dan tolakan pada kutubnya. Sifat magnet dapat hilang. Ya. Memiliki gaya tarikan dan tolakan. Gaya tarikan dan tolakan ya. Terus satu lagi apa? Magnet dapat hilang. Ya, sifat magnet dapat hilang. Nah, memiliki gaya tarikan dan tolakan. Kalau kutub senama, kalau kutub yang sama itu akan tarik menarik apa tolak menolak? Ya, kalau kutub yang tidak senama, ya tarik menarik ya. Coba ada yang mau ke depan untuk membuktikannya? Ya, Jidan sama Repi, ayo maju. Coba yang senama dulu, yang sama dulu. Ya, itu tolak menolak bisa menempel tidak itu? Tidak. Tidak. Coba sekarang yang beda kutubnya. Ya, bisa tidak? Bisa ya. Terima kasih Repi sama Jidan. Nah, tadi Repi sama Jidan sudah membuktikan kalau kutub yang senama itu tolak menolak. Kutub yang berbeda tarik menarik ya. Nah, sekarang yang kelima, sifat magnet dapat hilang. Ternyata bisa hilang jika dibakar, jika terkena air, jika dipukul bisa hilang, tidak bisa menarik benda lagi. Nah, ada satu lagi yang terakhir, dapat menembus benda ya, dapat menembus benda. Tapi bendanya yang tidak terlalu tebal ya, seperti kertas, kaca juga bisa, cuman tidak terlalu tebal. Tadi kalian sudah melihat apa? Nih, apa ini tadi? Tempelan kulkas ya. Tadi kalian sudah melihat tempelan kulkas, ini termasuk salah satu contoh cenderamata ASEAN ya. Salah satu contoh cenderamata. Kalian ingin pergi langsung ke sana tidak? Misalnya ke luar negeri langsung. Ke Malaysia misalnya. Ingin tidak? Membelinya langsung. Ya, kalian bisa ya pergi ke sana sendiri tanpa harus misalnya
menitip untuk membeli cenderamata-nya. Misalnya mau beli gantungan patung Merlion di Singapura, kalian bisa langsung pergi ke sana. Nah, caranya bisa dengan pertukaran pelajar ya. Salah satunya itu. Tapi untuk pertukaran pelajar, kalian harus mengisi formulir pendaftaran ya, formulir pendaftarannya. Nah, selain untuk pertukaran pelajar, kalian juga bisa mengisi formulir sahabat pena ASEAN. Kalian bisa berkenalan dengan teman-teman atau sahabat yang dari daerah, bukan dari daerah saja, tapi dari luar negeri ya, yang masih dalam lingkup ASEAN. Ya, supaya kalian lebih paham lagi nih, Ibu mau menjelaskan tentang formulir pendaftaran. Apa itu formulir pendaftaran? Formulir pendaftaran itu lembaran kertas ya, lembaran kertas yang berisi informasi data diri yang diisi ketika mengikuti klub tertentu. Misalnya kalian mau ikut klub bulu tangkis, harus mengisi formulir pendaftaran ya. Terus ini contohnya nih, klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Klub sahabat pena ini salah satu bentuk kerjasama anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya dan pendidikan yang ditunjukkan untuk para pelajar ya. Itu contohnya ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas ya, alamat sekarang, tujuan menjadi anggotanya juga, dan terakhir ada tanda tangan dan nama jelas. Sudah paham tentang formulir pendaftaran? Ya. Aku mau bertanya sekarang, mengapa kita harus mengisi formulir pendaftaran ya? Ya, Baim. Karena untuk mengisi informasi data diri yang dikumpulkan. Iya, kita mengisi formulir untuk melengkapi data diri ya. Supaya nanti misalnya panitia klubnya bisa tahu tentang data diri kita ya. Jadi harus mengisinya secara jujur, mengisinya dengan benar ya. Sekarang sudah duduk berkelompok? Sudah. Sekarang kalian mengerjakan LKPD terlebih dahulu ya. Nanti kalian akan melakukan percobaan. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu mau cek semangatnya dulu ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sudah siap mengerjakan LKPD? Kalau sudah siap, ketua kelompoknya maju dulu ke depan. Nah, sudah menerima semuanya ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan cara pengisiannya. Di dalam LKPD ada 2 kegiatan ya. Kegiatan yang pertama, lihat dulu. Percobaan tentang sifat-sifat magnet. Nanti kalian melakukan percobaannya sesuai langkah-langkah ya yang ada di LKPD. Kegiatan yang kedua, kalian mengisi formulir pendaftaran klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN ya. Nanti kalian berbagi tugas dengan temannya. Jangan lupa diisi juga nama anggota kelompok, kelompok keberapa, sama kelas berapa ya. Mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang mengisi LKPD-nya. Terus yang beda, yang sama.
Ya nggak bisa ya. Terus yang peniti udah. Ya. Pensil bisa nggak? Semua kelompok udah selesai semua? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ya, kelompok 3 boleh ke depan. Ya, maju. Ya, di sini presentasi dulu. Penjepit kertas, pensil, pulpen, kertas. Langkah-langkah. Dekatkan kutub yang sama dari magnet. Yang mana dari kedua magnet dengan penjepit kertas, dengan kertas, dengan pensil, dengan peniti, dengan pulpen. Hasil percobaan. Ada yang kekuatannya kuat dan yang lemah, dan ada yang tidak bisa ditarik sama sekali. Kesimpulan: jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan tolak-menolak, dan jika kedua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan tarik-menarik. Formulirnya dibaca dulu, Formulir nanti ditunjukkan. Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Nama lengkap Septiana Rahmawati Putri. Tempat tanggal lahir Bogor 25 September 2010. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin perempuan, kelas 6. Alamat Karang Dusun Pasir Talaga 3, Kabupaten Karawang. Kecamatan Talagasari, RT 6, RW 05. Kode pos 41381. Sekolah SDN Pasir Talaga 3. Alamat sekolah RT 9, RW 05. Kode pos 41381. Hobi menggambar dengan tujuan menjadikan anggota, menambah prestasi. Ya, tunjukkan ke temannya coba formulirnya. Ya. Nah. Kelompok 1 sudah presentasi. Yang menanggapi kelompok berapa ya? Kelompok 5. Ayo kelompok 3 sudah presentasi. Yang menanggapi kelompok 5, ayo tanggapi. Ayo boleh Alpa. Berdiri tanggapinya. Presentasinya sudah bagus, sekolahnya udah mulai bagus. Ya, terus kekurangannya ada lagi? Ada tidak kekurangannya? Bagiannya kesempatan. Oh iya, nanti perbaiki kekurangannya ya. Nah sekarang penilaiannya dari kelompok 1, kelompok 3 nilainya berapa? Sambil berdiri. Berapa? 90. Ya. Kelompok 2 nilainya berapa? Kelompok 3. 90. Kelompok 4 berapa nilainya untuk kelompok 3? Sambil berdiri. 75. Kelompok 5 berapa nilainya untuk kelompok 3? Ya 85. Ya beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kelompok 4. Pensil dan pulpen tidak bisa ditarik, peniti dan penjepit kertas bisa ditarik. Logam bisa ditarik seperti peniti dan penjepit kertas. Jika tidak
berbahan logam atau besi tidak bisa ditarik seperti pensil dan pulpen. Nama lengkap Yati Tidak, tempat tanggal lahir Karawang, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki kelas 6. Alamat sekarang Masjid Belanda, RT 3 RW 6. Telepon 4341. Sekolah bagi SDN Pasir Belanda 3. Sekolah Pasir Belanda SDN hobi main bola, masih anggota bisa bermain dengan teman-teman. Ya, tunjukkan formulirnya ke teman-temannya ya. Kelompok 4 yang menanggapi kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ya, tanggapi dulu. Membacanya terlalu panjang. Ada lagi? Kekurangannya nanti perbaiki ya. Untuk nilainya dari kelompok 1 nilainya berapa? Untuk kelompok 4? 90. Kelompok 2? Kelompok 3 berapa nilainya? 7. Kelompok 5 berapa nilainya? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, terima kasih. Sekarang kelompok berapa? Ya, kelompok 2 dulu. Kelompok 2, ayo maju. Percobaan sifat-sifat materi dengan mengidentifikasikan sifat-sifat alat dan bahan sepasang magnet, peniti, gunting kertas. Langkah-langkah 1. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. 2. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. Hasil percobaan. Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan tidak menolak, dan jika tidak sama akan tarik menarik. Kesimpulan, kita tahu bahwa proses ada besi atau logam. Formulirnya. Ya. Kelompok 2 yang menanggapi yang 4. Apa tanggapannya? Ada lagi? Ya. Kelompok 1 apa tanggapannya? Nilainya berapa? 85. Kelompok 3 berapa nilai kelompok 2? Kelompok 4? Nilai untuk kelompok 3? Kelompok 5 berapa? 80. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? Hasil percobaan magnet dengan peniti menempel tapi tidak terjadi juga menempel dengan penjepit kertas. Kesimpulannya magnet bisa menempel dengan bahan yang sama. Formulirnya. Nama lengkap Laras Melati. Tempat tanggal lahir Karawang 30 Mei 2010. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, kelas 6. Alamat sekarang Talasari, Pasir Belanda. Telepon rumah 0897 60 44 747. Sekolah SDN Pasir Belanda 3. Alamat sekolah Talasari. Kode pos 1122. Telepon sekolah. Hobi bermain atas. Kode pos 1381. Tujuan menjadi anggota mengenal teman lebih banyak teman di sekitar berbagai daerah asal. Ya. Kelompok 5, kelompok 1 yang menanggapi ya. Kelompok 1 apa tanggapannya? Tanggapannya gimana untuk kelompok 5? Sudah bagus, bacanya terlalu kencang. Ya. Untuk penilaiannya sekalian berapa kelompok 1 untuk kelompok 5? Ya, kelompok 2 penilaiannya berapa? Kelompok 3 penilaiannya?
Kelompok 4? 5. Ya, terima kasih telah memberikan penilaian untuk kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 1 ya terakhir ya. Sifat-sifat magnet. Sepasang magnet bentuk benda berkelompok. Kertas, pensil, pulpen, kertas. Tetapkan bentuk yang sama dari kedua magnet. Tetapkan bentuk yang berbeda dari kedua magnet. Tetapkan magnet dengan terjepit kertas. Magnet dengan magnet D. Tetapkan magnet dengan pulpen. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Magnet yang di bagian bawah. Ya. Repi yang keras. Dari garis gaya magnet menyesuaikan formulir pendaftaran ke 15 dari siswa-siswi negara asing. Nama lengkap Aditya Nurana Putri. Tempat tanggal lahir Karawang 2011. Jenis kelamin kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin dari 12 alamat sekarang Karawang dan tanggal 19. Udah. Nah, tunjukkan formulirnya ke teman-temannya. Ya. Kelompok 1 yang menanggapi kelompok 3. Yuk, tanggapi dulu. Ada lagi? Ya, kekurangannya nanti perbaiki ya. Kelompok 2 nilainya berapa untuk kelompok 1? Kelompok 3 nilainya berapa untuk kelompok? Kelompok 4 nilainya berapa untuk kelompok 1? Kelompok 5 berapa nilainya? Ya, terima kasih semua kelompok sudah memberikan penilaian kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya, melakukan percobaan dan mengisi formulir ya. Coba kesimpulannya apa dari percobaannya? Kelompok 5 tadi kesimpulannya apa dari percobaannya? Jadi kesimpulannya magnet bisa menempel dengan bahan yang mengandung logam. Ya, betul. Magnet bisa menempel, bisa menarik benda yang mengandung logam. Tadi kesimpulannya ya, magnet bisa menarik benda-benda yang mengandung logam. Tadi peniti bisa tertarik tidak? Klip kertas? Pulpen? Terus pensil? Tidak. Ya, pensil tidak bisa. Tadi bisa menembus kertas tidak magnetnya? Bisa. Ya. Jadi pensil karena tidak bisa ditertarik magnet, pensil sama pulpen itu tidak terbuat dari tidak mengandung logam ya. Terus formulir pendaftaran ya. Tadi kalian sudah mengisi semua formulirnya. Tujuannya ada yang untuk mencari teman, ya, mencari sahabat dari berbagai negara termasuk di wilayah ASEAN ya. Sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasi ya secara online. Ayo keluarkan dulu smartphone-nya, handphone kaliannya. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasi ya secara mandiri ya melalui aplikasi Quizizz. Di join myquiz.com. Kodenya 9600009. Sudah bisa belum? Sudah masuk? Soalnya ada 10 ya. Sekarang mulai. 1, 2, 3. Ayo mulai.
Ya, sudah selesai semua, simpan lagi handphonenya ya. Smartphone-nya simpan lagi. Simpan di tas masing-masing dulu. Tadi Ibu udah kerekap ya. Yang masuk ini. Yang pertama, Ajri Parwijaya, tepuk tangan. Yang kedua, Juan, tepuk tangan. Yang ketiga, Putri, tepuk tangan. Nah, ada muncul ya. Pertama Ajri, yang kedua Juan, yang ketiga Putri. Ya, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran ya, Ibu mau bertanya, tadi pembelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, tadi kalian melakukan apa saja? Yang pertama, berdiskusi ya. Berdiskusi tentang sifat-sifat magnet dan formulir pendaftaran ya. Terus tadi mengerjakan soal evaluasi, tadi presentasi juga ya. Nah, yang belum dapat nilai yang baik, kalian harus lebih belajar lagi, tidak boleh putus asa ya. Kita harus selalu bersyukur karena masih bisa bersekolah. Teman kalian ada yang sakit, kalian bersyukur masih diberi kesehatan, ya harus selalu bersyukur. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, Alpa pimpin doanya lagi temannya. Ya udah, pada awal mulai. Ya berdoa dulu, Firgas.